Oke, selamat datang kembali di channel Junarda. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan untuk tutorial Adobe Flash. Dan kali ini kita akan membahas tentang Motion Twin, Classic Twin, dan Shape Twin. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu untuk dokumennya. Kita pilih saja untuk ActionScript 2. Jadi Adobe Flash mulai dari CS4 sampai yang terakhir ini CS6 dan ada Adobe CC. Nah, itu mempunyai 3 fungsi twin atau pergerakan. Yang pertama adalah motion twin, kemudian classic twin, dan shape twin. Shape twin digunakan untuk mengubah objek, bentuk objek berdasarkan objek terakhir yang dibuat di twin. Lalu kemudian untuk classic twin digunakan untuk pergerakan motion dari benda secara biasa. Lalu kemudian untuk motion twin itu adalah fitur terbaru kelanjutan dari classic twin, digunakan untuk membuat objek itu menjadi lebih fleksibel. Ada pad yang bisa kita geser-geser untuk membuat pergerakan guide dan juga untuk 3 dimensi. Jadi kita bisa mengubah, atau kalau misalkan kita menggunakan ActionScript 3, kita bisa import objek 3 dimensi lalu kita gerakkan secara 3 dimensi dengan menggunakan motion twin. Yang pertama saya akan membuat yang namanya motion twin. Nah, untuk membuat motion twin kita bisa menggunakan shape biasa, misalkan sebuah lingkaran, misalkan untuk struknya saya hilangkan. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat untuk warnanya. Oke, di sini karena saya gunakan sebelumnya, jadi warnanya alfanya jangan lupa. Oke, jadi ini objek shape berwarna merah. Jadi motion twin bisa menggerakkan objek shape ataupun kita bisa import. Jadi kita bisa import gambar, misalkan objek lingkaran ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk memilih. Jadi kita bisa gunakan untuk kedua jenis, jadi shape ataupun buat gambar. Contoh di sini saya akan gunakan gambar, jadi untuk shape-nya saya hapus. Untuk membuat motion twin, klik pada image atau shape, lalu kemudian klik kanan, create motion twin. Oke, di sini ada pilihan untuk mengubah selection simbol. Jadi ketika kita ingin twinning dengan motion twin, kita harus mengubah simbol dari objek ini. Kalau misalkan kita sudah membuat simbol dari objek ini, maka tidak usah. Kalau misalkan baru, kita buat. Oke, di sini akan muncul 24 frame, tergantung dari kita menentukan frame per second yang kita buat. Jadi di sini berjalan 1 detik. Lalu kemudian kita lihat di library. Di sini akan ada simbol baru dan ini simbol ini yang digunakan sebagai motion. Karena sebelumnya kita menggunakan B1 ini, kemudian karena kita menggunakan motion twin, dia akan mengubahnya menjadi simbol 1. Jadi ini yang digunakan. Oke, lalu kemudian kita akan geser sampai ke 96. Oke, jadi berjalan selama 4 detik karena kita 24 kali 4, 96. Contoh ini akan saya geser, jadi letaknya di sini. Oke, maaf. Sebelumnya untuk yang ini. Oke. Kemudian saya akan coba di frame 24, kita seleksi frame 24. Kemudian kita geser ke kiri sini. Oke. Di sini akan muncul sebuah sebuah garis rute dan ini digunakan sebagai kita bisa membuatnya menjadi berbelok seperti ini. Oke, yang pertama kita buat dulu yang seperti ini, lalu kemudian kita akan coba untuk gerakan berikutnya kita ke 48 karena 24, jadi kita berikan untuk yang 48 kita select di sini lalu kemudian kita geser ke bawah. Oke, jadi akan ada garis lagi dan ini adalah pergerakan dari objek. Jadi selanjutnya kita akan coba untuk 72. Di 72 saya geser ke kanan sini dan yang terakhir di 96. Ini akan saya kembalikan lagi posisinya di sini.
Oke, jadi ketika dijalankan animasinya akan jadi seperti ini. Oke, lalu kemudian kita akan mengubah sedikit pergerakan menggunakan rute ini. Misalkan kita geser ke sini, kemudian ini ke sini, lalu kemudian ini dan ini ke sini. Oke, coba kalau kita enter, kita lihat pergerakannya. Jadi tidak lurus dan dia akan mengikuti rutenya seperti ini. Oke, coba kalau misalkan kita kontrol test movie. Nah, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk lihat di properties. Kita select untuk frame 1. Lalu kemudian di properties di frame 1 ini ada yang namanya ease. Ease itu digunakan untuk membuat kecepatan dari benda itu berkurang atau bertambah. Jadi setiap frame ini akan berbeda hasilnya. Kalau misalkan kita di frame 1 kita tambahkan is misalkan sampai 100. Is out. Oke, coba lihat. Kalau misalkan dijalankan. Oke. Jadi semakin lama akan semakin lambat. Kita bisa lihat di sini titik-titik ini semakin renggang. Kalau misalkan semakin renggang, maka dia akan semakin cepat pergerakannya. Kalau misalkan di sini semakin mepet, dia akan semakin lambat. Dan karena kita tadi menggunakan easing 100, maka jadi awal itu cepat, kemudian semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat. Kemudian jika kita minus 100, dia akan kebalikannya. Jadi di sini lambat, kemudian makin cepat, kemudian berhenti. Coba kalau misalkan kita enter di sini. Oke, jadi lambat, semakin cepat dan berhenti. Kemudian kita juga bisa melakukan rotasi. Contoh kalau misalkan kita ingin melakukan rotasi, maka kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada direction. Misalkan kita tentukan saja directionnya berdasarkan jam, arah jarum jam. Lalu kemudian rotasinya misalkan 1 kali selama pergerakan benda. Misalkan di sini akan saya tambah 20 kali berputar dalam satu rute ini. Oke. Coba kita lihat. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada pergerakan berputar. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat, lalu kemudian coba kita enter. Oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk objek lain yang lebih mudah dilihat, misalkan kotak. Bisa kalian klik 2 kali di sini, lalu diganti dengan kotak pun bisa di sini. Di rotasi ini juga ada yang namanya jadi ada derajatnya juga. Oke, kalian bisa berkreasi sendiri karena tapi itu adalah dasar-dasarnya. Kemudian kita akan coba untuk gunakan color alpha dan filter. Yang pertama adalah kita gunakan color alpha. Karena ini sebuah movie clip, ya, lambang dari movie clip, kita bisa gunakan alpha maupun filter. Contoh jika kita yang pertama adalah kita pilih frame 1, lalu kemudian kita klik untuk objek ini. Lalu kemudian di sini kita bisa lihat untuk color effect. Misalkan kita berikan alpha di sini, maka dia akan menghilang di waktu awal. Lalu kemudian untuk yang di sini, oke. Coba kalau kita lihat. Kalau yang di sini coba kita berikan alpha juga.
di sini juga. Lalu kita kembalikan lagi alfanya. Jadi alfa itu seperti halnya dia tidak punya warna, jadi transparan. Oke. Jadi ketika alfanya 0 dia akan transparan. Oke, di sini kalau misalkan kita jalankan, kita bisa lihat objek itu memudar, muncul, dan menghilang lagi. Coba kita jalankan lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk filter. Di filter ini kita lihat di sini. Kita akan coba untuk menambahkan filter yang sering saya gunakan adalah glow. Misalkan ini akan saya tambahkan 50 untuk blurnya. Jadi ini adalah warna, kemudian ini adalah strange-nya, dan ini adalah blur. Kemudian di sini menghilang, lalu di sini misalkan akan saya ganti warnanya menjadi kuning. Oke, seperti ini. Kalau kita jalankan, jadi kurang terlihat kalau misalkan kuning, kita ganti saja menjadi biru. Oke, seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial dari Motion Twin. Kita akan coba untuk Classic Twin. Oke, sepertinya untuk durasi video ini agak panjang, jadi untuk Classic Twin dan Shape Twin akan saya pisah di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.